pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Andi Putri Naja dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Rencana pembangunan stadion di kawasan olahraga Sudiang, Sulawesi Selatan harus dikaji. Pasalnya, lokasi pembangunan dekat dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Pakar Transportasi Udara Unhas, Profesor Sakti Aji Adisasmita, mengatakan pembangunan stadion di Sudiang harus terlebih dahulu dikaji. Pasalnya banyak aturan yang harus disesuaikan. Lantas seperti apa pembangunan stadion tersebut? Simak berita selengkapnya untuk Anda. Pakar Transportasi Udara dari Universitas Hasanuddin, Profesor Sakti Aji Adisasmita, memberikan tanggapannya terkait rencana pembangunan stadion di kawasan Gor Sudiang yang berdekatan dengan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Dalam pandangannya, Sakti Aji berharap bahwa proyek tersebut harus disertai dengan kajian akademik yang mempertimbangkan standar kawasan keselamatan operasi penerbangan. Profesor Sakti menyampaikan bahwa apabila standar KKOP dipatuhi, seperti adanya safety area dan stopway di sekitar runway, maka hal tersebut dapat diterima. Namun, ia mengingatkan bahwa perlu ada perhatian khusus terkait perluasan landasan atau runway di bandara tersebut yang dapat bersinggungan dengan lokasi stadion. Dengan Bandara Sultan Hasanuddin yang memiliki konsep Airport City, di mana bandara dikelilingi oleh kawasan komersil, pembangunan di sekitar bandara perlu dikaji dengan saksama. Profesor Sakti menjelaskan bahwa konsep Airport City di Makassar membutuhkan area yang luas, sekitar 2.000 hektar. Oleh karena itu, pembangunan stadion di kawasan Gor Sudiang yang merupakan bagian dari Airport City perlu mendapatkan evaluasi mendalam. Penambahan area landasan atau runway juga menjadi perhatian, karena lokasi stadion bisa bersinggungan dengan bandara. Ya, jadi terima kasih Dek atas kesempatan yang diberikan dari Unhas TV terkait pembangunan stadion di Sudiang yang dekat di Bandara Hasanuddin. Secara teori itu bisa memungkinkan karena pembangunan bandar udara Hasanuddin ini akan mengimplementasikan konsep Airport City, di mana Airport City itu adalah mengembangkan kawasan komersial di sekitar bandara. Jadi bisa dikembangkan kawasan perumahan, kemudian kawasan perdagangan, ada hotel, ada mall, ada logistik park, ada ICT, ada kawasan perparkiran maupun kawasan sport center. Tetapi di dalam pengembangan kawasan-kawasan ini tentu harus memenuhi standar yang ada. Jadi bagaimana tidak terjadi adanya obstacle ya, misalnya hotel ketinggiannya tidak boleh melebihi sekian meter, kemudian tower tidak boleh melebihi sekian meter, perbukitan tidak boleh melebihi sekian meter. Mengapa? Karena pesawat saat akan mendarat itu akan melakukan maneuvering sebelum melakukan pendaratan. Jadi intinya adalah kawasan sport boleh dibangun sepanjang sesuai aturan di bandar udara, karena aturan di bandar udara itu harus memenuhi standar internasional, yaitu standar dari ICAO, International Civil Aviation Organization, maupun FAA, Federal Aviation Administration, dan juga harus memenuhi syarat standar nasional tatanan kebandar udaraan. Selama aturan standar internasional dan nasional ini terpenuhi, maka boleh saja dibangun kawasan olahraga sport center ini. Tetapi dia harus juga memenuhi standar atau kajian KKOP, kawasan keselamatan operasi penerbangan, di mana di dalam kawasan KKOP ini ada kawasan horizontal luar, ada horizontal dalam, ada kawasan kerucut, ada pendekatan pendaratan atau take off, sehingga pesawat itu yang akan maneuvering itu saat
mendarat maupun take off itu aman dari gangguan. Dan juga di darat itu ada namanya standar BKK, batasan kawasan kebisingan. Ada 3 zona. Zona 1, zona 2, zona 3. Nah, ini berkaitan erat dengan standarisasi tata ruang wilayah. Sepanjang dia oke dengan tata ruang, silakan. Jadi pada intinya boleh-boleh saja dibangun, tetapi harus ada landasan dokumen atau kajian naskah akademiknya. Kalaupun dia belum termasuk, maka bisa direview. Saya yakin kajian atau dokumennya di Kementerian Perhubungan atau di Angkasa Pura, saya yakin sudah ada. Jadi tinggal bagaimana para stakeholder ini berkoordinasi. Menanggapi klaim pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang menyatakan bahwa pembangunan stadion tidak mengganggu penerbangan, Sakti Aji menegaskan bahwa klaim tersebut perlu dikaji lebih lanjut. Ia menyarankan agar ada koordinasi antara pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Perhubungan, dan PT Angkasa Pura untuk membahas keselamatan dan keamanan stadion di kawasan Gor Sudiang, terutama dari perspektif area bandara. Dalam konteks tersebut, Sakti Aji menyoroti pentingnya kajian KKOP yang mencakup berbagai aspek, seperti ketinggian bangunan dan kawasan terkait lainnya. Ia berpendapat bahwa kajian akademik yang komprehensif perlu dilakukan untuk memastikan keselamatan dan keamanan di kedua fasilitas tersebut. Sehingga ia menyarankan untuk melakukan diskusi bersama stakeholder terkait, seperti pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Kementerian Perhubungan, dan PT Angkasa Pura, guna mencapai sinkronisasi dan keputusan yang tepat untuk kepentingan keselamatan penerbangan dan pembangunan stadion. Rahmatia, Andi Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Dalam pemilihan umum 2024, terungkap adanya fenomena yang menarik perhatian para pengamat politik dan ilmuwan sosial, yaitu split ticket voting. Yang menjadi sorotan utama, fenomena ini menandai pergeseran kompleks dalam perilaku pemilih, di mana pemilih memilih kandidat dari partai yang berbeda untuk berbagai jabatan dalam satu pemilihan. Analisis terperinci dari para ahli mengungkapkan bahwa fenomena ini memiliki implikasi yang mendalam terhadap hasil pemilu dan representasi politik di tingkat nasional maupun lokal. Fenomena politik yang menarik perhatian publik dalam pemilihan umum 2024, yaitu split ticket voting, yang mendefinisikan bagaimana pemilih saat ini melakukan pilihan mereka di tempat pemungutan suara. Di tengah gejolak politik menjelang pemilihan umum, muncul fenomena yang menarik perhatian. Pemilih Indonesia cenderung memilih berdasarkan figur daripada partai politik. Hal ini menyoroti tantangan dalam kaderisasi partai politik yang mempengaruhi dinamika politik dan pengambilan keputusan di negeri ini. Namun, dari sisi positifnya, tren ini memberi ruang lebih besar bagi partisipasi masyarakat sipil dalam pengawalan kebijakan pemerintah. Split ticket voting adalah kecenderungan di mana pemilih memilih kandidat dari partai yang berbeda untuk posisi yang berbeda dalam satu pemilihan. Ini menandai pergeseran signifikan dalam perilaku pemilih, menunjukkan bahwa pemilih tidak lagi terikat secara kaku pada partai politik tertentu. Fenomena ini mencerminkan kompleksitas politik saat ini, di mana pemilih mengukur kandidat berdasarkan kualitas individu mereka daripada afiliasi partai. Hal ini dapat memengaruhi hasil pemilu dengan cara yang sulit yang diprediksi sebelumnya. Rizal Fauzi, Esos MSI, selaku dosen Departemen Ilmu Administrasi FISIP Unhas, melihat bahwa pemilih Indonesia semakin cenderung memilih berdasarkan figur ketimbang afiliasi partai politik. Ini menandakan pergeseran dalam dinamika politik, di mana popularitas dan visi misi individu menjadi penentu utama dalam pemilihan. Kaderisasi partai politik menjadi semakin penting dalam konteks ini. Namun, tantangan yang dihadapi adalah bagaimana partai politik dapat melahirkan kader yang tidak hanya setia pada partai, tetapi juga memiliki daya tarik dan kualitas kepemimpinan yang mampu menarik perhatian pemilih. Namun, fenomena ini juga membuka ruang bagi partisipasi masyarakat sipil dalam pengawalan kebijakan pemerintah. Ya tentu saja ya pemilih kita ya itu kan dibagi menjadi dua secara tidak langsung ya secara umum. Yang pertama itu adalah pemilih cerdas, yang kedua itu adalah
pemilih pragmatis ya atau pemilih tradisional ya. Pemilih cerdas itu cenderung memilih karena visi misinya ya, karena track recordnya ya, dan tentu juga karena interaksinya ya, dia bisa melihat bagaimana kemampuannya untuk kemudian membangun relasi dan seterusnya. Sedangkan pemilih-pemilih tradisional atau orang biasanya lebih mengasosiasikan dengan pemilih pragmatis ya, cenderung memilih berdasarkan referensi pemilihnya adalah sentuhan dari kandidat itu sendiri ya. Makanya kita bisa melihat kelas-kelas menengah ke bawah itu kan sangat identik dengan pemberian souvenir ya. Ya misalnya kayak di PKPU itu kan diperbolehkan memberikan souvenir. Jadi kadang orang memilih karena ada pemberian tertentu ya. Nah, itu juga lah yang terjadi pada fenomena misalnya ada mobilisir ya sumber daya dari birokrasi yang lebih mudah mempengaruhi pemilih-pemilih tradisional tadi. Misalnya ada dugaan ya misalnya mobilisasi bansos untuk pemilihan tertentu ya, memang pemilih tradisional atau pemilih pragmatis ini cenderung mudah dipengaruhi karena ada sentuhan langsung dari pemerintah. Ya barangkali ada oknum-oknum yang kemudian menggunakan itu untuk bagaimana kemudian mempengaruhi preferensi pemilih dari kelas menengah ke bawah itu sendiri. Jadi dua kelas itu sangat terpengaruh oleh preferensi masing-masing ya. Nah, berkaitan dengan tadi fenomena yang tadi, ada orang yang memilih bukan dari partainya itu seperti itu tadi, karena pemilih cerdas itu lebih melihat ke personalitinya ya, lebih melihat kepada kemampuannya, track recordnya dan seterusnya ya. Sementara pemilih kelas menengah ke bawah itu lebih melihat pada sentuhannya. Jadi orang belum masuk pada ranah apakah dia tertarik dengan ideologi partainya atau tidak ya. Kalau di Indonesia ini kan yang masih lumayan ideologis itu kan ada dua ya, yang cenderung kuat, ada PDIP ya dengan ideologi Soekarnois dan Wonciliknya, kemudian ada PKS ya. Kalau yang lain-lain itu yang baru menguatkan garis komando dan kaderisasinya, misalnya ada Gerindra dan PKB, kemudian ada Golkar ya. Kalau yang lain-lain itu yang di bawah itu cenderung tidak punya corak dalam melakukan bukan tidak punya ya, kurang memiliki corak dalam melakukan kaderisasi kaderisasi politik. Ketika pemilih memilih berdasarkan figur, bukan hanya dari instruksi partai politik, hal ini menunjukkan bahwa kekuatan politik tidak semata terletak pada partai politik saja. Pemilihan berbasis figur membuka peluang bagi masyarakat sipil untuk lebih aktif dalam mengawal kebijakan pemerintah. Ini menandai transisi penting dalam politik partisipatif di Indonesia, di mana suara masyarakat tidak terikat oleh struktur partai politik. Politik Indonesia sedang mengalami perubahan dinamis. Tantangan bagi partai politik untuk melakukan kaderisasi yang efektif sambil mengakomodasi aspirasi pemilih yang semakin beragam, sementara masyarakat sipil memiliki kesempatan lebih besar untuk terlibat dalam proses politik. Dari semua itu, kita dapat melihat bahwa perubahan ini tidak hanya memengaruhi cara kita memilih, tetapi juga bagaimana kita berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan di negeri ini. Feni Septiani Samuel, Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Hari terakhir Selatnas 2 BMPT menjadi momen yang tak terlupakan bagi Institut Teknologi Bandung ITB karena bertepatan dengan ulang tahun ke-20 PT LAPI ITB. Kehadiran dua peristiwa penting ini menciptakan suasana perayaan yang tak terlupakan dengan kehadiran perguruan tinggi negeri lainnya yang ada di Indonesia. PT LAPI ITB merayakan hari terakhir Silatnas 2 BUMPT dengan kebahagiaan ganda. Acara akhir dari Silatnas 2 BUMPT menjadi momen yang istimewa karena juga menjadi perayaan ulang tahun ke-20 PT LAPI ITB. Dua peristiwa penting ini memberikan kesempatan bagi ITB dan seluruh komunitasnya untuk merayakan pencapaian dan merenungkan perjalanan yang telah dilalui. PT LAPI ITB sendiri merupakan salah satu perusahaan ITB di bawah naungan BPUDL yang memiliki layanan berupa pelatihan, konsultasi, dan pengembangan teknologi tepat guna. PT LAPI ITB dibentuk sejak tanggal 2 Maret 2004. PT LAPI ITB sebagai salah satu unit usaha yang dimiliki oleh Institut Teknologi Bandung yang didirikan pada tahun 2004 telah memberikan layanan profesional untuk pemerintah Indonesia, badan usaha milik nasional, dan daerah Indonesia, serta perusahaan swasta nasional dan internasional. PT LAPI ITB telah mengukir sejarah selama 2 dekade terakhir.
dalam rentang waktu 20 tahun. PT LAPI ITB yang didukung langsung oleh ITB dalam sumber daya seperti tenaga ahli internasional dan nasional, fasilitas laboratorium, dan jaringan nasional dan internasional telah berhasil berperan penting dalam menerapkan penelitian ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan bertepatan pada hari terakhir Silatnas II BUMPT, keberadaan PT LAPI ITB menjadi sorotan utama dalam acara ini. Para peserta Silatnas II BUMPT serta tamu undangan lainnya turut merayakan keberhasilan dan kontribusi yang telah dilakukan oleh PT LAPI ITB selama 2 dekade terakhir. Mereka juga mengapresiasi peran penting PT LAPI dalam membantu mewujudkan visi dan misi ITB dalam menjadi perguruan tinggi yang unggul di bidang penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Kami sangat senang sih sebenarnya, tidak mengira acara ini memang pas banget ya di hari ulang tahun perusahaan kami. Jadi serasa dirayakan banyak universitas nih, banyak perguruan tinggi yang sangat sekarang rame-rame silaturahim di sini, mengucapkan semua. Alhamdulillah kami sangat senang. Kalau harapan kami secara perusahaan ya kami PT LAPI udah 20 tahun sekarang, 20 tahun. Jadi kami berharap sih kami tetap terus eksis lah ya dengan tantangan segala macam tantangan yang akan kita hadapi ke depan. Banyak sekali yang ya apalagi sekarang politik sedang hangat-hangatnya, jadi ya kita sekarang sebenarnya sedang ini sih menyusun strategi juga nanti ke depan kita mau apa. Terkait Silatnas ini kami juga sangat apresiasi karena event banyak sekali ya, bukan hambatan menurut saya, kan ada setiap universitas atau perguruan tinggi punya aturan masing-masing di internal mereka. Kami secara ini pengennya kolaborasi itu langsung antar perusahaan, perusahaan di universitas itu, supaya ini aja yang kita jalankan dulu daripada kita mikir yang jauh tentang regulasi segala macam. Mungkin ini yang perlu kita kuatkan dulu deh, antar kita dulu deh. Suasana kegembiraan yang terasa, tetapi juga semangat untuk terus berinovasi dan memberikan kontribusi yang lebih besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesejahteraan masyarakat. Dengan semangat ini, ITB dan PT LAPI ITB bersama-sama menatap masa depan yang penuh harapan dan optimisme, siap untuk menghadapi tantangan dan peluang yang ada di depan. Veni Septiani Samuel, Evans Ronaldo Linting, Unas TV. Tak terasa umat Islam akan kembali dipertemukan dengan bulan Ramadan. Tahun ini awal puasa kemungkinan jatuh di tanggal berbeda menurut antar kelompok agama. Berdasarkan metode hisab wujudul hilal hakiki, Muhammadiyah sudah lebih dahulu menentukan 1 Ramadan 2024, yakni jatuh pada 11 Maret 2024. Sedangkan berbeda dengan awal puasa menurut NU yang sering berbarengan dengan pemerintah. NU memprediksi bahwa 1 Ramadan akan jatuh pada Selasa 12 Maret 2024 berdasarkan metode Rukwatul Hilal. Lantas mengapa selalu terdapat perbedaan perhitungan antara Muhammadiyah, NU dan pemerintah? Simak berita selengkapnya. Muhammadiyah telah menetapkan 1 Ramadan 1445 Hijriah pada tanggal 11 Maret 2024 menggunakan metode hisab wujudul hilal hakiki. Meskipun pemerintah dan Nahdlatul Ulama masih akan melakukan Rukyatul Hilal atau pemantauan hilal untuk menentukan awal puasa. Awal Ramadan 2024 versi Muhammadiyah jatuh pada 11 Maret 2024. Yang berarti warga Muhammadiyah akan memulai puasa Ramadan 2024 pada Senin pekan depan. Ijtimak atau bulan baru menjelang Ramadan 1445 Hijriah ditetapkan oleh Muhammadiyah terjadi pada 29 Syakban 1445 Hijriah atau bertepatan dengan Minggu 10 Maret 2024. Pada saat matahari terbenam di Yogyakarta, hilal sudah wujud dan di wilayah Indonesia bulan berada di atas ufuk, kecuali Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Papua Barat Daya. Dengan demikian, 1 Ramadan 1445 Hijriah jatuh pada hari Senin 11 Maret 2024. Namun perbedaan perhitungan muncul antara Muhammadiyah, pemerintah, dan Nahdlatul Ulama. Guru Besar Bidang Ilmu Fisika Statistik Universitas Hasanuddin, Profesor Tasrif Surungan, menanggapi hal tersebut dengan menyatakan bahwa perbedaan perhitungan disebabkan oleh definisi mengenai hilal dalam perhitungan untuk menetapkan ijtima. Menurutnya, penetapan 1 Ramadan pada 11 Maret 2024 tidak memperhitungkan visibilitas hilal.
Dia menyebutkan bahwa sering disalahpahami bahwa hilal sama dengan bulan, padahal hilal bukan bulan dan tidak bisa disamakan dengan posisi bulan. Jadi ada anggapan, mereka memilih anggapan memandang bahwa itu sederhana ya. Penyederhanaan itu sering diperlukan untuk yang penting tidak melakukan semacam pengingkaran terhadap sesuatu yang eksis. Itu kan tradisi Ru'yatul Hilal itu sudah berlangsung sejak zaman Nabi. Indonesia belum ada, sudah ada itu. Indonesia ini praktek seperti itu baru dimulai sekitar tahun 90. Jangan lupa, ormas yang mendasarkan itu sejak tahun 1920 oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan. Itu sebenarnya berdasarkan pada Ru'yatul Hilal. Saya berpikir bahwa ada semacam kekaguman yang tidak mendasar gitu kan. Dianggap bahwa perhitungan astronomis itu sudah par excellence, sudah sangat bagus. Iya, perhitungan astronomis oke dalam hal penentuan posisi benda-benda langit. Tetapi ketika melibatkan cahaya, ya, apalagi melibatkan pengamat di bumi, itu tidak lagi dengan diwakili oleh satu parameter. Karena visibilitas hilal itu ditentukan oleh tinggi bulan di atas ufuk ya. Jadi kalau saya tunjukkan tadi saya punya itu, saya taruh di website saya ini sejak tahun berapa ini, 2007 barangkali ya. Ada saya punya di sini. Ini home saja langsung ini. Ini kan di atas, bagian atas itu. Yang kelihatan kuning itulah hilalnya. Sedangkan yang gelap itu bagian bulan ya, yang tidak memantulkan cahaya. Nah, kenapa bentuk-bentuk hilal itu berbeda? Itu akibat dari konfigurasi letak bulan dan matahari pada saat terbenam. Dan juga dari mana posisi mana dia diamati di muka bumi. Ini satu bentangan kalau kita mengamati misalnya yang ini, agak condong yang ini. Kalau kita berada sedikit lagi agak ke utara gitu kan, itu akan kelihatan justru berbeda dia punya bentuk ya, orientasinya itu. Jadi dia seperti busur panah ya. Jangan lupa posisi hilal itu dia punya perpanjangan sumbu utama itu menuju matahari. Jadi sebenarnya dia bisa berfungsi sebagai kompas. Pada malam hari, kita bisa tahu di mana letak Baitullah pada malam hari. Kenapa bisa? Karena dengan melihat orientasinya kita tahu letak matahari. Jadi orang pada berjalan Nabi itu berjalan di padang pasir, tanpa menggunakan kompas dia bisa lihat ke atas, dia lihat orientasi hilal, dia sudah tahu bahwa matahari di sana. Karena perpanjangan itu seperti busur panah tadi itu, perpanjangan sumbunya itu adalah sinar matahari. Jadi salah satu secara fisika objek hilal itu luar biasanya, dia tanda waktu sekaligus tanda arah. Tidak ada alat teknologi yang diciptakan manusia sampai saat ini yang bisa dua-duanya menjadi tanda waktu, tanda arah. Sementara itu, NU menggunakan metode Ruqyatul Hilal atau pemantauan hilal untuk menentukan awal bulan Hijriah, termasuk Ramadan, Idul Fitri, dan Idul Adha. Berdasarkan kalender Hijriah Indonesia 2024 yang disusun oleh Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Kementerian Agama Republik Indonesia, awal puasa Ramadan 2024 jatuh pada 12 Maret 2024 dan berakhir pada 9 April 2024. Coba lihat, pada menjelang Ramadan kan lumayan itu. Apresiasi umat Islam begitu diumumkan, kan ditetapkan itu. Tapi kalau dia ditetapkan dari dulu, perhitungan astronomis, 1000 tahun ke depan, tiap tahun itu sebenarnya sama dengan tidak perlu menengok ke langit, ya, mengamati di atas itu untuk mengawali puasa. Itu melanggar lagi salah satu ayat dalam Al-Quran. Di surah Yunus itu kan,
Kalau ini aplikasi saya, kalau saya masukkan buka Al-Quran, surah Yunus itu surah 10 ya. Surah 10 ayat 101. Jadi surah 10, 101. Tidakkah bermanfaat tanda kuasaan Allah dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang. Jadi tidaklah bermanfaat tanda kuasaan Allah dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Artinya dengan perhitungan astronomis tanpa verifikasi, sebenarnya perhitungan astronomis dengan visibilitas itu oke. Tapi perhitungan astronomis yang hanya menyamakan hilal sama dengan bulan itu berkonsekuensi tidak perlu melihat ke langit. Ya kan? Perhitungan astronomis memperhitungkan ini yang tadi ini yang tadi yang dikembangkan ini. Ini misalnya begini. Dihitung posisi bulan pada saat matahari terbenam di mana, berapa usianya, tuh. Termasuk juga ini kalau ada di sini warna apa namanya berbagai warna di sini yang sangat hijau. Itu dia bilang syaratnya itu adalah pada saat cuaca sangat terang. Ya. Jadi bisa diambil hikmahnya bahwa melihat mengamati ya ada secara ilmiah sebenarnya yang paling itu silakan lakukan perhitungan ya. Tetapi yang dihitung adalah visibilitas dengan sejumlah faktor lalu verifikasi. Itu akan kalau diverifikasi akan terakumulasi data visibilitas hilal dan kita tahu bahwa oh iya kalau suatu wilayah yang ini katakanlah suatu wilayah tidak pernah berhasil melaporkan visibilitas hilal. Apa artinya itu? Itu artinya kondisi udara di wilayah itu kurang bagus. Banyak polusi. Artinya sebenarnya banyak sekali hikmah di balik itu, saintifiknya ya. Dan termasuk mengembangkan alat-alat teknologi untuk betul-betul bagaimana melihat itu hilal. Orang bilang bisa gunakan teropong, silakan. Yang penting jangan naik di atas naik pesawat baru lihat karena dia harus diamati dari bumi. Ya. Kenampakan hilal itu berbeda-beda kalau kita misalnya pada saat bulan purnama, ya. Bulan purnama tampak dari bumi kan. Tapi kalau kita pergi ke belakangnya bulan, toh itu menjadi gelap. Artinya kenampakan hilal itu berbeda-beda, harus dari permukaan bumi. Profesor Tasrif menegaskan bahwa sebelumnya, hilal merupakan istilah untuk menyebut bagian bulan atau bisa disebut ekspresi bulan pada hari setelah terjadinya ijtima. Ia bahkan menegaskan bahwa dia tidak membenarkan penetapan 1 Ramadan tanpa memperhitungkan visibilitas hilal karena hal tersebut merupakan syariat Islam. Rahmatia Muhammad Fauzan Ali, Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andi Putri Najwa, mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.